Alkisah. Ada dua orang sahabat lama. Mereka adalah dua orang pria dengan strata sosial yang berbeda. Pria yang satu adalah seorang saudagar kaya raya, sedangkan seorang lagi adalah pria biasa-biasa saja. Suatu hari mereka bertemu di sebuah tempat yang dahulu biasa mereka gunakan untuk berkumpul bersama. Ya, tepat sekali, warung kopi yang berada di tepi trotoar tempat para kaki lima berjualan. Dalam perjumpaan itu, banyak hal yang diperbincangkan. Dari masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Karena saking asiknya mereka lupa waktu, tak terasa senja pun telah tiba. Sebelum pulang, mereka berjabat tangan dan saling ucap salam. Dan mereka pun berpisah setelah saudagar kaya itu masuk ke dalam mobil hitam mewah. Tak lama, pria biasa saja itu meninggalkan tempat pertemuannya dengan sang sahabat menuju rumah. Dengan berjalan kaki, ia menelusuri pinggiran jalan kota. Berharap sebelum maghrib tiba, ia sudah sampai di rumah. Pria ini adalah seorang penggemar burung perkutut. Ia sangat sayang terhadap burung peliharaannya tersebut. Ia pun teringat kepada teman lamanya yang baru saja ia jumpai. Ternyata mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu memelihara burung perkutut. Hari berganti, waktu pun berlalu. Pria yang biasa-biasa saja ini bermaksud untuk mengunjungi rumah sahabatnya. Ya, benar, mengunjungi saudagar kaya raya yang pernah mengajak ngopi di trotoar kaki lima. Ia pun mengambil kertas yang bertuliskan alamat sebuah jalan di kota besar. Alamat itu ia terima ketika ngobrol di warung kopi beberapa bulan yang lalu. Hari yang direncanakan pun tiba. Ia mengajak anaknya yang masih duduk di bangku SD untuk menemaninya berkunjung ke rumah sang sahabat. Tanpa berlama-lama, mereka segera berangkat. Dengan penuh keceriaan, seorang pria dan anak kecil berjalan menelusuri trotoar menuju ke tempat yang diidamkan. Sesampainya di sebuah jalan yang sesuai dengan alamat pada secari kertas, mereka berhenti dan bertanya kepada tukang becak yang sedang duduk santai. Dari keterangan yang diperoleh, ternyata bangunan megah yang ada di seberang jalan itu adalah rumah sang sahabat. Tak berapa lama mereka melangkahkan kaki. Mereka kini berdiri tepat di depan rumah megah berarsitektur Eropa yang didominasi warna putih dan keemasan. Kekaguman yang nyata tak dapat mereka sembunyikan. Hal ini tidak mengherankan karena bagi mereka keadaan ini jauh dengan yang mereka miliki. Maklumlah, karena mereka hidup dalam keterbatasan. Setelah selesai dengan kekagumannya, pria ini mengucap salam. Dari balik pagar tinggi, ia mengucap salam beberapa kali. Hingga dari dalam pagar datanglah seorang pria mengenakan seragam bertuliskan security. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Ketika hendak masuk rumah, sang pria ini mendengar suara lirih dari dekat pohon mangga. "Silahkan masuk." Begitulah suaranya dan berulang sampai 3 kali. Karena penasaran, ia pun mendekati pohon mangga itu. Ia terkejut ketika suara itu datangnya dari dalam sangkar burung perkutut yang kondisinya tak terurus. Ia makin heran ketika dari sangkar itu terdengar suara lain
Bawalah aku pergi, aku ingin ikut bersamamu. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh tarikan tangan anaknya seraya berkata, "Bapak, ayo kita masuk." Konsentrasinya pecah, kemudian ia menuruti ajakan sang anak untuk menuju depan rumah itu. Ia makin takjub ketika dijumpainya beraneka rupa sangkar perkutut. Bentuknya sangat indah, unik, dan perkututnya pun sehat. Dalam hatinya berkata, "Wah, pasti harganya mahal semua." Ditambah lagi saat ia mendengar manggungnya sangat jernih, empuk, dan istimewa. Kembali ia dikagetkan suara yang sama dari sangkar perkutut yang diletakkan pada dahan pohon mangga. Akhirnya setelah beberapa lama menunggu, yang empunya rumah pun keluar dan menyapa mereka. Sungguh pertemuan yang diliputi suasana keakraban serta kekeluargaan. Dari sekian banyak perbincangan, akhirnya mereka membahas tentang kesamaan hobi, yaitu memelihara burung perkutut. Dalam perbincangan yang sangat mengasihkan itu, saudagar kaya raya menawarkan beberapa perkutut miliknya untuk dibawa pulang. Dengan bangga ia meminta agar sahabatnya itu memilih perkutut manapun yang ia sukai. Bahkan ia diajak masuk ke tempat yang spesial di mana burung perkutut pilihan ia letakkan. "Pilih saja manapun yang kau suka." Berulang-ulang ia meyakinkan sahabatnya untuk memilih perkutut di rumahnya. Mendengar tawaran dari sahabatnya, pria biasa saja itu hanya tersenyum dan manggut-manggut saja. Kemudian ia berkata, "Jika diperbolehkan dan kau izinkan, aku akan membawa satu perkutut milikmu untuk aku pelihara di rumah." Sang saudagar kaya pun menjawab, "Ya, silahkan, kamu pilih saja, terserah, pasti aku berikan." Dua orang sahabat itu berjalan menuju keluar rumah. Sesampai di dekat pohon, lalu pria biasa saja itu berkata, sambil menunjukkan tangannya ke arah sangkar burung perkutut yang sudah tua, "Izinkan aku memelihara perkutut ini saja, sahabatku." Seketika saudagar kaya raya kaget dengan perkataan kawannya itu. Ia menanyakan mengapa ia memilih perkutut yang jelek dan tidak pernah manggung itu, padahal ia bebas memilih perkutut manapun yang lebih bagus. Pria itu pun menjelaskan bahwa ia ingin memeliharanya, cukup itu saja, bukan ada maksud lain. Setelah terjadi perbincangan beberapa waktu, akhirnya burung perkutut milik saudagar kaya itu diserahkan kepada sahabatnya. Tak lama kemudian, pria biasa saja dan anaknya pun pamit. Mereka pulang ke rumahnya, diantar hingga tepi jalan raya. Sesampainya di rumah, perkutut yang ia bawa dipindah ke dalam sangkar yang bagus. Ia masih ingat betul bahwa burung inilah yang tadi mengeluarkan suara ketika di rumah saudagar kaya raya. Tak lupa ia beri makan biji millet dan air yang diambil dari kendi kesayangannya. Hanya berselang setengah jam, perkutut itu manggung dengan suara indah, pelan, lembut, namun berirama jelas. Ajaibnya, perkutut lain yang ada di rumahnya terpancing dan ikut manggung. Pria biasa saja itu merasa senang. Sambil duduk santai, ia menikmati anggungan perkutut yang tak seperti biasanya. Hingga di antara anggungan perkutut itu, ia mendengar suara "Terima kasih, terima kasih." Suara itu datangnya dari perkutut yang ia peroleh dari saudagar kaya raya. Sejak kedatangan burung perkutut itu, suasana manggung makin berirama. Hal ini dikarenakan perkutut dari sangkar tua itu mampu memberikan aura positif bagi perkutut lainnya. Suatu kebetulan yang tak ternilai harganya. Ia sangat bersyukur atas nikmat yang diperoleh selama ini. Bahkan burung lain seperti terucukan pun menyambutnya dengan kicauan merdunya. Semoga kisah sederhana ini memberi manfaat bagi kita.
bahwa betapa besar manfaat persahabatan dan silaturahmi. Dan janganlah menganggap sesuatu yang biasa saja itu tidak memiliki kegunaan apa-apa. Tetapi kita harus mencari sisi kreatif agar dapat memunculkan kebermanfaatan. Persahabatan adalah wujud dari kasih sayang sesama makhluk hidup, apalagi manusia. Yakinlah bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan. Semoga Allah selalu menunjukkan jalan kebaikan dalam setiap langkah yang kita tempuh. Sekian, terima kasih. Wes do sarapan.